Bergotong royong menandakan bahwa kita saling membutuhkan dan bukan makhluk yang paling sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Hari ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Bergotong royong menandakan bahwa kita saling membutuhkan dan bukan makhluk yang paling sempurna. Siapkah kamu menjadi pemimpin yang dapat menghargai sesama? Anak-anak hebat, bacalah teks pidato berikut, kemudian lakukan perintah dari teks yang ada di bawahnya. Bapak dan Ibu Guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita dirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan adalah modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota, bukan hanya tugas ketua atau pengurus. Semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri, kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan. Justru melalui koperasi, kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah keuntungan tersebut akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambah modal? Akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Anak-anak hebat, dari teks pidato tersebut, tentukanlah mana bagian pembuka, mana bagian inti, dan mana bagian penutup. Berilah tanda di bagian tersebut dengan pensil. Kemudian, rancanglah teks pidato. Kamu dapat menggunakan teks tentang sejahtera bersama koperasi yang telah kamu baca tadi sebagai ide. Bacalah teks pidatomu di depan temanmu dan mintalah masukan agar teksmu lebih baik lagi. Karena sekarang sedang masa pandemi, kalian cukup mengirimkan teks pidato kalian kepada teman kalian, kemudian meminta masukan agar teks pidato kalian lebih baik lagi. Kemudian, tulislah masukan dari temanmu dan salin kembali teksmu di kertas kosong. Anak-anak hebat, ternyata bergotong royong pun dapat dilakukan saat belajar untuk menghasilkan yang terbaik. Saat kamu melakukannya, kamu sudah belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Anak-anak hebat, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kalian yang belum like, silakan like dulu video ini.
Dan yang belum subscribe, silakan kalian bisa subscribe dulu dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih anak-anak hebat. Anak-anak hebat, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan teman sekelompokmu. Pertanyaan pertama, dari teks pidato di atas, apa yang kamu ketahui tentang koperasi? Dari teks pidato di awal tadi, dapat kita simpulkan bahwa tujuan utama koperasi tidak mengejar keuntungan pribadi, tetapi mewujudkan kesejahteraan anggotanya. Kemudian, keputusan koperasi diambil berdasarkan musyawarah. Kita lanjut pertanyaan nomor 2. Nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang diterapkan oleh para anggota koperasi? Nilai-nilai Pancasila yang diterapkan oleh para anggota koperasi antara lain persatuan dan kesatuan, musyawarah mufakat, kekeluargaan, keadilan sosial, dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan masih banyak lagi nilai-nilai Pancasila lainnya yang diterapkan oleh para anggota koperasi. Kalian boleh menambahkannya di catatan kalian. Anak-anak hebat, coba kalian amati kedua gambar berikut ini. Kedua gambar tersebut merupakan bagian dari kampus perguruan tinggi ternama. Gambar yang sebelah kiri merupakan kampus Nanyang Technology University di Singapura. Sedangkan gambar yang sebelah kanan merupakan kampus Universitas Indonesia di Depok. Banyak mahasiswa Nanyang Technology University yang berasal dari Indonesia. Sebaliknya, banyak juga mahasiswa yang belajar di UI berasal dari luar negeri. Anak-anak hebat, coba carilah informasi bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan di ASEAN. Di sini Bu Guru sertakan beberapa informasi yang bisa kalian baca. Kalian juga bisa mencari informasi dari sumber-sumber lain yang ada di internet. Namun, ketika kalian mencari informasi di internet harus dengan pendampingan orang dewasa. Saat memimpin, terkadang kita banyak menemui perbedaan pendapat. Namun, perbedaan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah. Bukankah musyawarah adalah bagian dari nilai-nilai kepemimpinan? Pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang tidak merasa dirinya paling hebat. Anak-anak hebat, demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.